Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kembali pada hari ini kami ingin membaca firman-Mu yang semakin membawa kami mengenal Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang tidak pernah lupa akan kebaikan kami. Kiranya dengan membacakan firman Tuhan ini, iman kami kepada Tuhan semakin diteguhkan. Dan kami juga semakin diteguhkan untuk rajin-rajin berbuat baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan mengajak Bapak Ibu kembali untuk merenung-renungkan, mengenang perbuatan kita masing-masing. Nah, yang dimaksudkan oleh saya perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang kita yakin bahwa itu adalah perbuatan baik kepada sesama. Namun saat kita pada waktu berbuat baik atau beberapa saat setelah berbuat baik, kita terpikir, apakah perbuatan baik kita ini akan dihargai? Apakah perbuatan baik kita ini akan dihargai oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan, atau diingat oleh sesama kita? Atau perbuatan baik kita ini tidak dipedulikan sama sekali? Lalu kita menjadi tawar hati dan kita menjadi kecewa untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu, cerita Mordekai ini bagi saya sangat menarik. Dan itu membuat saya berbunga-bunga di dalam iman kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena begini Bapak Ibu. Di waktu lalu, katakanlah begitu, Mordekai ini pernah menolong Raja Ahasiweros. Yaitu ketika ia mendengarkan persekongkolan antara dua orang sida-sida raja. Nah, dua orang sida-sida raja itu bernama Bigtan dan Teres. Ceritanya suatu waktu mereka pernah sangat sakit hati kepada Raja Ahasiweros dan mereka berketetapan ingin membunuh raja. Nah, Bapak Ibu, tetapi rencana mereka itu dapat digagalkan. Karena apa? Karena Mordekai mengetahuinya dan Mordekai memberitahu kepada raja sehingga bisa dilakukan tindakan untuk mencegah pembunuhan tersebut. Dengan demikian menyelamatkan raja. Nah, setelah itu apakah Mordekai mendapatkan penghormatan, mendapatkan rasa terima kasih, penghargaan dari Raja Ahasiweros? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Padahal perbuatan itu luar biasa baiknya, perbuatan yang menyelamatkan seorang raja loh Bapak Ibu. Tetapi ia pada saat itu sampai pada waktu seperti pada malam ini Baginda Raja tidak bisa tidur dan seterusnya, Mordekai belum mendapatkan penghargaan apa-apa. Nah, tapi dikatakan bahwa pada suatu malam raja ini tidak dapat tidur. Lalu tahu-tahu dia terpikir untuk ambil buku sejarah. Jadi ternyata di kerajaan-kerajaan itu ada kejadian-kejadian itu dicatatkan. Dan kejadian-kejadian yang dicatatkan itu menjadi sejarah. Maka disebut buku atau kitab pencatatan sejarah. Mencatat peristiwa-peristiwa penting.
di dalam kerajaan. Lalu kemudian dia minta yang mencatat itu bacakan. Lalu kok bisa ya Bapak Ibu? Dari sekian catatan-catatan, tapi yang dibaca adalah catatan sejarah waktu lalu di mana Mordekai menyelamatkan raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, disitulah hal ini diangkat kembali oleh raja, sehingga kemudian Mordekai diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya oleh raja kepadanya. Ini artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu, ternyata perbuatan baik kita itu tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika kita berbuat baik, kita juga tidak tahu apakah Tuhan akan ingat, apakah sesama kita akan ingat, apakah akan dihargai. Kita barangkali juga tidak berharap itu ya. Tetapi cerita Mordekai ini kembali meneguhkan kita, memberi semangat kepada kita untuk tetap berbuat baik. Karena Tuhan tidak pernah lupa. Kalau manusia bisa lupa perbuatan baik kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, Ia dapat melakukan segala hal untuk membuat orang mengingat kembali perbuatan baik kita. Nah, sebetulnya kita barangkali juga tidak terlalu berharap atau tidak berharap orang mengingat perbuatan baik kita, Bapak Ibu. Tetapi rasanya baik juga ya jika perbuatan baik kita itu dapat dirasakan dan dihargai oleh orang lain. Itu bukan untuk kita, tetapi itu bisa membawa masing-masing kita ini menyadari akan kemahakuasaan Tuhan dan akan kehadiran Tuhan yang terlibat di dalam peristiwa hidup kita. Nah, itu Bapak Ibu sangat membesarkan hati. Kalau kasus Mordekai ini Bapak Ibu, ketika raja mengangkat kasusnya, mengingatkan kembali bahwa dia pernah berjasa kepada raja dan kerajaan, itu saat-saat kritis loh. Karena Haman ingin membunuh Mordekai. Dan ketika di saat Haman ingin membunuh Mordekai, justru Raja Ahasveros menyelamatkan, mengangkat Mordekai. Dan menurut saya itu pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara, pesan firman ini adalah jangan pernah capek-capek, jangan pernah bosan berbuat baik, dan jangan pernah kecewa ketika perbuatan baik kita merasakan tidak dihargai atau tidak diingat oleh sesama. Bahkan mungkin kita merasa bahwa Tuhan juga tidak ingat. Tapi ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tahu segala sesuatu yang terjadi. Tetaplah bersemangat berbuat baik dan tetaplah percaya pada kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengajarkan kepada kami dan menyemangati kami untuk senantiasa berbuat baik, sebagaimana Tuhan senantiasa berbuat baik. Keteladanan Tuhan itu kiranya kami ikuti, kami teladani. Kami tidak perlu merasa kecewa, merasa marah, jikalau perbuatan kami seolah-olah tidak mendapatkan perhatian dan balasan. Yang penting bagi kami adalah Tuhan sayang kepada kami, Tuhan tidak pernah lupa kepada kami, dan kami sebagai anak-anak-Mu wajib untuk berbuat baik kepada sesama. Terima kasih untuk pencerahan yang Tuhan berikan kepada kami melalui cerita Mordekai ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, tindak tanduk kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.